ngopi pionir yang mengandung avocado alias alpukat. Gayane rek avocado wong mendina iki lho mangan sego karo avokat. Sego karo avokat ya zaman dulu waktu saya sunat itu pernah minum es avokat langsung gondok jadi nggak sembuh karena membesar kulitnya ya namanya anak-anak. Waktu saya sunat itu saya kelas 5 naik kelas 6. Nah teman satu sekolahan saya undang semuanya, bukan satu sekolahan, satu kelas, satu undang. Tapi yang cowok, yang cewek ya tidak saya undang. Masa cewek akan melihat saya mengalami peristiwa. Dan selain teman-teman satu kelas yang cowok-cowok, juga mengundang orang-orang gereja. Ada kebaktian. Dulu itu orang gereja saya itu banyak, ya tidak seperti zaman sekarang. Ada pemuda juga ada. Sekarang acara pemuda tidak ada. Ya dah, tidak apa-apa. Itu suatu realitas sosial saja bagi saya. Karena itu ya terjadi ya sesuai dengan perkembangan umat di daerah itu. Kalau realitas agama ya ajaran yang utama itu apa? Keimanan pada Tuhan. Ya, tidak bisa digugat. Tapi kalau realitas budaya perbedaan, perkembangan dan sebagainya yang berpengaruh, termasuk kepada kehadiran anggota gereja pada sunat saya, ya itu realitas sosial, realitas budaya. Wong Kristen kok sunat? Ya itu kalau di dalam agama lain itu dikatakan hukumnya sunnah. Jadi secara budaya tradisi memang orang Jawa ya disunat. Biasanya umur ya seperti ya saya alami itu umur 12. Oh saya belum 12 kok. Saya sunat kok. Ya sekitar itu sebelumnya. Bahkan ada yang masih anak-anak. Yang penting itu kan bagus untuk kesehatan. Konon katanya begitu. Walaupun kenyataannya kalau bagus untuk kesehatan, kenapa kok orang yang bukan Jawa, yang di luar negeri tidak terdengar sunat? Ya, silakan dokter urologi yang bercerita untuk hal itu. Dan saya hanya menceritakan. Di situ ada yang disebut sebagai sebuah realitas budaya di mana saya mengundang teman-teman satu kelas untuk datang pada sunatan saya. Dan tidak malu pada saat itu. Saya tidak mau berlanjut ceritanya tentang hal ini. Namun 40 tahun kemudian saya mendapat cerita dari teman saya. Loh, bapak guru itu kok suka ngecing ya pada saya. Kata teman saya itu apa? Suka ngecing. Karena pada waktu sunat kamu tidak mengundang beliau atau beliau tidak kamu undang. Mosok sih sampai koyo ngono. Aku gak percaya, guyonane kok apik banget. Ya wis ngono aja. Sekarang kita mau masuk ke pembahasan tentang realitas budaya dan realitas sosial. Yang agak serius, tapi saya minta maaf. Mungkin posisi saya terlalu santai sehingga bahasanya yang berat menjadi mungkin kurang hikmat, kurang kudus, kurang khusyuk. Tapi tidak apa-apa ya. Ini juga realitas sosial, realitas budaya santai. Dan saya yang sudah mencapai kemapanan hati nurani, tidak terlalu mudah emosional ketika saya umur 40-an tahun. Pada awal-awal pertama pernikahan sampai sekian tahun mendalami gelombang-gelombang yang penuh dengan emosional. Sekarang apapun seperti masalah-masalah apapun relatif dapat dikendalikan dengan kepala dingin dan tidak
emosional alias meluap-luap emosinya. Oke. Sini aja. Jangan tenang bro. Oh di situ. Masuk sana. Malam ini saya mendapat undangan untuk menghadiri acara. Namun acaranya ya malam ini, maka undangannya ya pada waktu maghrib. Padahal nama saya dan nomor HP saya sudah lama dimiliki. Terus bagaimana? Apakah saya datang atau tidak? Tentunya itu hal yang lumrah. Karena setiap orang mempunyai agenda masing-masing. Jadi kalau kebetulan belum punya agenda ya bisa datang, ikut acara itu. Tapi kalau belum, kalau sudah punya agenda ya mau tidak mau harus memprioritaskan. Tidak usah bingung terhadap berbagai hal yang nyata terjadi di sekitar kita yang kadang-kadang dapat menimbulkan pertanyaan. Biasa-biasa saja karena semuanya adalah sebuah realitas sosial, realitas budaya. Realitas sosial, bagaimana disebut realitas sosial? Ya karena memang kita makhluk sosial, bukan makhluk individu yang berhubungan dengan orang lain, maka apa yang terjadi di pergaulan sosial itu apa saja bisa terjadi, seperti semacam yang baru saya ceritakan. Dan tentu berkaitan dengan budaya orang sini, tempat saya ada ini, rupanya ya seperti itu, budaya dadakan, bukan budaya memberi kesempatan untuk mempersiapkan waktu jauh hari sebelumnya. Ya tidak apa-apa, memang itu realitas, dan realitas harus dihadapi dengan senyum dan gembira, asal kita merasa senang dan tenang dalam segala situasi dan kenyataan itu. Seperti tadi malam, malam itu saya terlibat sebuah diskusi seru dengan teman yang menganggap pemikiran saya berbeda dengan mereka. Ya jelas berbeda, namun saya tidak ingin mendiskreditkan bagaimana pola pikirnya. Saya hanya ingin menekankan pola pikir otak kiri dan pola pikir otak kanan itu berbeda. Orang yang kekuatannya pada otak kiri, dia lebih menekankan pada hal-hal yang detail, matematis, pasti, rencana, terukur. Tetapi orang yang dominan otak kanan berbeda, lebih menekankan hal-hal yang bersifat kontekstual, intuitif, senian, gambaran-gambaran umum yang jauh dari detailitas, namun kekuatannya pada konteks dan global, hal yang bersifat global. Nah, ketika teman saya yang saya anggap dia itu dominan otak kiri mau memaksakan pendapatnya bahwa cara pandang saya salah,
Ya, menurut saya ya tidak begitu. Karena memang saya memandangnya dari sisi otak kanan, secara kontekstual, secara global, bukan hal yang bersifat detail kecil seperti yang dia nyatakan. Ini tentang ajaran agama, suatu agama tertentu yang oleh karena ada ajaran-ajaran dari nabinya yang itu diceritakan dan dikisahkan oleh banyak orang sehingga periwayatannya berbeda-beda, dan itu hal yang wajar. Tapi ketika dia menekankan pada satu hal yang kelihatannya itu penting, saya tidak melihat pada hal itu dulu, tapi saya melihat dari keseluruhan kenyataan tentang ajaran Oh, di depan tadi ya? yang berdasar Sini, kamu di sini. perkisahan para nabi-nya itu, bahwa antara satu versi dengan versi lain yang begitu banyak itu berbeda-beda. Kalau sudah berbeda-beda bagaimana? Ya, saya menganggap hal itu lebih penting untuk dibicarakan terlebih dulu daripada dia memaksakan diri untuk membahas satu hal yang di riwayat atau kisah yang menurut cerita itu adalah kata atau sabda nabinya. Ya, tentu saya tidak akan berkutat di situ. Saya melihat lebih atas dulu, yaitu tentang kenyataan ajaran itu bisa kontroversial dengan pengkisahan oleh orang lain, padahal itu tentang perkataan atau pengucapan atau pendapat atau sabda atau apapun yang dikatakan oleh nabi yang bersangkutan. Itu kenyataan. Mengapa? Oleh sebab itu saya tidak bingung melihat ada penekanan dia tentang hal itu yang cenderung akhirnya memberi stigma terhadap agama tertentu itu seperti suatu stigma yang ekstrim. Ini kopi khas tidak perlu ekstrim se-ekstrim itu, pionir, bahwa setiap tafsir dari pionir ajaran agama itu ternyata bisa berbeda-beda, dan itu bagi saya adalah sebuah realitas budaya. Mengapa saya sebut realitas budaya? Karena memang melibatkan pemikiran manusia untuk menafsirkan dari firman. Nah, ketika berbicara tentang firman itu baru itu realitas agama, karena ada avokadonya yang utama. Jadi firman itu, ya, ketika tentang penjabaran firman itu, ya saya lebih enjoy itu sebagai realitas budaya yang berpengaruh pada penafsiran penjabaran dari ajaran-ajaran agama. Dengan demikian saya tidak akan merasa bingung dan terkacaukan dengan perbedaan-perbedaan aliran di agama apapun, karena itu adalah sebuah realitas budaya. Kembali saya sebut sebagai realitas budaya oleh karena melibatkan pemikiran manusia untuk menafsirkan, dan dari pengertian atau perspektif budaya sendiri itu sangat luas. Bahkan agama pun menjadi salah satu produk dari budaya. Dengan demikian superioritasnya bukan seperti agama mempunyai superioritas atas budaya. Nah, ketika di sini agama merupakan produk dari budaya, maka yang saya sebut sebagai produk dari budaya itu adalah hal-hal yang bersifat bukan utama, di mana posisi agama superior dibanding budaya. Di situ realitas atau wilayah agama superior terhadap budaya.
itu berarti pada ajaran utama agama itu kaitannya dengan firman atau kalam. Tetapi ketika penjabarannya berbeda antar aliran di agama tertentu, yaitu bagi saya enjoy menyebutnya sebagai realitas budaya, karena budaya berpengaruh juga dalam pemikiran setiap orang dalam aliran dalam agama yang sama sekalipun. Dengan demikian tidak perlu bingung, tidak perlu ekstrim memberi peneraan pada suatu keanehan agama sebagai suatu yang ekstrim, suatu yang berlebihan dan sebagainya. Semuanya biasa-biasa saja, karena kita adalah makhluk budaya. Kita adalah orang yang mempunyai budaya. Selain sebagai orang beragama di mana realitas agama firman itu utama berpengaruh pada budaya, kita juga melihat budaya berpengaruh di dalam penjabaran dari di depan tadi ya. Sini, apapun agama itu.